Tidak semua orang yang sendirian itu kesepian, dan tidak semua orang yang kesepian itu sendirian. Ada banyak sekali orang di luar sana yang masih merasa kesepian, padahal dia itu berada di tengah kerumunan orang. Sendirian adalah pilihan, kesepian adalah keterpaksaan. Sendirian fakta, nyata, objektif. Sedangkan kesepian itu perasaan, subjektif. Orang yang kesepian biasanya tidak bisa bahagia, tetapi orang yang sendirian masih bisa bahagia karena orang yang sendirian bisa melakukan banyak hal dalam kesendiriannya itu tadi. Sejarah membuktikan bahwa kesepian adalah tantangan pertama yang dihadapi manusia. Ingat, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Dan Adam sendiri diperkenankan untuk berada di surga yang mana merupakan puncak dari kebahagiaan. Di surga Adam mendapatkan semua yang ia inginkan. Tetapi Adam masih merasa kesepian. Oleh karena itulah, untuk mengatasi kesepian Adam, maka Tuhan menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Kesepian bukan masalah kuantitas, tetapi kesepian itu merupakan masalah kualitas dari sebuah hubungan. Orang yang memahami kita adalah orang yang bisa menerima kita dan menerima kita seutuhnya. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai manusia itu kita membutuhkan pasangan, membutuhkan soulmate yang bisa mengerti, menerima kita. Karena kita juga sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, otomatis kita membutuhkan untuk dimengerti, dipahami oleh orang, baik dalam maupun luar. Kebutuhan ini merupakan isyarat dari Tuhan supaya kita manusia itu untuk hidup berpasang-pasangan. Seperti cerita tadi, Adam yang tinggal di surga, yang semuanya tersedia dan merupakan puncak kebahagiaan setiap manusia, ternyata Adam juga masih kesepian sehingga diciptakanlah Hawa tadi. Namun sayangnya, ada penelitian di Amerika yang mengatakan bahwasanya 60% orang yang sudah menikah itu justru mengalami yang disebut kesepian. Kok bisa ya? Nah, itu disebabkan karena ternyata ada yang tidak connect antara pasangan yang sudah menikah tadi. Padahal ketika orang sudah menikah, logikanya itu tidak kesepian. Tapi kesepian itu terjadi karena ada ketidakmampuan dalam membangun relasi. Saat merasa kesepian, harusnya kita segera menerjemahkan bahwasanya itu merupakan suatu perintah kepada kita untuk segera membangun hubungan sosial. Orang yang kesepian selalu merasa sebagai korban. Karena merasa dirinya sebagai korban, ia tidak pernah berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Setiap orang ingin dimengerti oleh orang lain. Tetapi bagaimana mungkin kita akan dimengerti orang lain kalau kita sendiri tidak pernah berusaha untuk mengerti orang lain lebih dahulu? Ingat, kebutuhan paling tinggi dari manusia adalah dimengerti. Halo, ketemu lagi dengan Bu Ambar di sini. Hari ini kita akan bahas tentang maknanya dari kesepian, ya. Apa itu kesepian dan bagaimana solusinya supaya kamu terhindar dari kesepian. Kesepian itu biasanya berarti negatif, konotasinya itu negatif karena apa? Kamu tidak punya teman, kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu sayang, itu maknanya kesepian. Atau kamu merasa sebetulnya kamu ada dikelilingi oleh orang-orang baik, tapi kamu merasa hampa. Nah, itu juga bisa masuk dalam kata kesepian, arti dari kesepian. Padahal kamu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu, tapi kamu merasa kesepian. Itu juga bisa makna dari kesepian. Dan itu negatif. Nah, solusinya untuk menghindari diri kita dari kesepian apa? Satu,
kita banyak-banyak berbicara dengan orang lain. Kedua, lebih banyak mingle dengan lingkungan sekitar kamu. Misalnya ngapain? Kalau ada kegiatan di sekitar kamu, ikutlah supaya kamu lebih senang gitu ya. Terus kemudian selain itu yang ketiga adalah banyak-banyak mendengarkan saran, kemudian mendengarkan cerita orang lain agar kamu tidak merasa kesepian. Biasanya orang yang kesepian itu karena merasa bahwa dirinya tidak berharga, bahwa dia merasa lingkungannya tidak menerima dia, padahal belum tentu seperti itu. Jadi, kalau menurut Bu Ambar, kesepian dalam tanda kutip atau yang menuju hal yang positif itu bukan kesepian. Memang manusia juga kadang butuh menyendiri. Menyendiri dan kesepian beda loh. Jadi kamu harus bisa bedain antara kesepian dan menyendiri. Kalau kesepian kamu merasa memang kosong, nggak punya teman, nggak punya sesuatu atau seseorang yang bisa diandalkan. Tapi kalau menyendiri, ada kalanya manusia butuh menyendiri, berkontemplasi atau berbicara atau ngobrol dengan diri sendiri bahwa saya ini mau ngapain loh, saya ini harus apa gitu. Oke, jadi kalau nanti masih ada pertanyaan tentang apa itu kesepian dan konotasinya, silahkan tanya di kolom bawah. Terima kasih.